Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan hadis ke-21 dari kitab Arba'in An-Nawawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amrin wakila Abi Amrah Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billahi summa istaqim rawahu Muslim. Dari Abu Amrin, dan dikatakan juga Abu Amrah Sufyan bin Abdullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam sebuah perkataan yang aku tidak bertanya tentangnya kepada siapapun selainmu. Rasulullah SAW menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ucapan qul li fil islami, katakanlah kepadaku dalam Islam, yakni dalam syariat. Qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka, sebuah perkataan yang aku tidak bertanya tentangnya kepada siapapun selainmu, yakni sebuah perkataan yang menjadi batas pemisah yang menyeluruh dan general. Maka Nabi SAW memberinya dua kalimat, yaitu amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tempat iman adalah hati, sumastaqim, kemudian istiqomalah di atas ketaatan kepada Allah. Ini adalah amal perbuatan anggota tubuh. Hadis ini adalah hadis general, salah satu dari hadis-hadis yang paling general. Sabda Nabi SAW, qul amantu, katakanlah aku beriman, mencangkup ucapan lisan amantu, aku beriman, dan ucapan hati. Para ulama berkata, perkataan hati adalah pengakuan dan penetapannya. Sabda Nabi SAW, amantu billah, aku beriman kepada Allah, yakni aku mengakuinya berdasarkan apa yang wajib atasku berupa iman kepada keesaannya dalam rububiyah, uluhiyah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian sesudah iman, istaqim, istiqomahlah, yakni berjalanlah di atas jalan yang lurus, jangan menyimpang dari syariat, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Dua kalimat ini menggabungkan agama seluruhnya. Mari kita lihat, iman kepada Allah mengandung keikhlasan dalam beribadah hanya kepadanya, sedangkan istiqamah berarti berjalan di atas syariat Allah Azza wa Jalla. Jadi hadis ini menyatukan dua syarat ibadah,
yaitu ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti syariat. Di antara faedah-faedah hadis ini, kesungguhan para sahabat radhiyallahu anhum untuk mendapatkan ilmu. Hal itu berdasarkan pertanyaan yang mereka sodorkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Amr atau Abu Amrah radhiyallahu anhu adalah laki-laki yang berakal cerdas. Dia bertanya dengan pertanyaan agung yang merupakan terminal akhir, tidak lagi memerlukan pertanyaan kepada siapapun. Seseorang patut bertanya tentang ilmu dengan pertanyaan yang general dan komprehensif agar ilmu tidak simpang siur dan tumpang tindih di depannya. Karena Sufyan ini berkata, qaulan la as'alu anhu ahadan gairak. Sebuah perkataan yang aku tidak bertanya tentangnya kepada siapapun selainmu. Hal ini mengandung sisi muskil, yaitu perkataannya, aku tidak bertanya tentangnya kepada siapapun selainmu. Apakah mungkin para sahabat bertanya kepada seseorang selain Rasulullah SAW dalam urusan agama? Jawabannya, ya mungkin saja. Salah seorang dari mereka bertanya kepada seseorang yang berada di atasnya dalam urusan ilmu, dan ini terjadi. Kemudian kalimat ini dikatakan termasuk jika dia tidak bertanya sekalipun, akan tetapi ia dikatakan agar yang ditanya memerhatikan jawabannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi jawawi al-kalim, kalimat pendek namun padat maknanya. Beliau menghadirkan agama seluruhnya dalam dua kalimat, amantu billah, aku beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian istiqamalah. Ini dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allahu summastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kemudian mereka tetap istiqamah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian bersedih hati, dan bergembiralah kalian dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Maka istiqamalah pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah bertaubat bersamamu, dan janganlah kalian melampaui batas. Ayat-ayat yang semakna berjumlah banyak menggunakan kata istiqamah, bukan kata yang masyhur di bibir manusia di zaman ini, yaitu iltijam, komitmen. Di zaman ini, jika orang-orang memuji seseorang karena dia berpegang teguh kepada agama, mereka berkata, fulan multazim, si fulan adalah orang yang memiliki komitmen yang benar. Dikatakan fulan mustaqim, si fulan adalah orang yang istiqamah, sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Barang siapa melalaikan kewajiban, maka dia tidak istiqamah, akan tetapi dia menyimpang, dan penyimpangan
berat dan ringannya kembali kepada kadar kewajiban yang ditinggalkan atau hal-hal haram yang dilakukan. Hendaknya setiap hamba meneliti dirinya selalu, apakah dia beristiqamah atau tidak. Jika dia beristiqamah, maka hendaklah dia memuji dan menyanjung Allah karenanya dan memohon keteguhan. Jika dia tidak beristiqamah, maka dia harus beristiqamah dan memperbaiki jalannya kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang menunda sholat dari waktunya, maka dia tidak beristiqamah karena dia menyia-nyiakan sholat. Siapa yang menolak membayar zakat, maka dia tidak beristiqamah karena dia menyia-nyiakan zakat. Siapa yang melanggar hak-hak manusia pada kehormatan mereka, maka dia tidak beristiqamah karena melakukan yang haram. Siapa yang berbuat curang dan menipu dalam jual beli, sewa menyewa dan lainnya, maka dia tidak istiqamah. Istiqamah adalah kriteria general yang mencakup semua amal dan Allah lah pemberi taufik. Wallahu a'lam bishawab.